Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton terus ya videonya hingga selesai. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi dan membuat kalimat perintah. Yang kedua, siswa dapat menggambar imajinatif. Kemudian, 3. Siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan cara panjang dan cara pendek dengan benar. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Perhatikan gambar di samping ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Nah, waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang akan kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah, adik-adik? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, ini harus kalian jawab ya. Nah, contoh jawabannya adalah saat istirahat sekolah saya bermain dengan teman. Saya dan teman-teman bermain bersama. Kami saling menghargai dan bersikap rukun. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, perhatikan adik-adik percakapan antara ibu dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Kalimat perintah yang ada pada percakapan Udin dan ibu tersebut, contohnya adalah berbagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Nah, ini tentunya beragam ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Misalnya, ini nasihat ibu ya kepada kalian. Ya, nasihatnya misalnya seperti ini. Bermainlah dengan teman, tidak boleh saling mengejek dan harus hidup rukun ya.
Ya, setelah kalian menuliskan kalimat perintahnya, kemudian silakan kalian peragakan kalimat tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Nah, adik-adik, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru ya. Tentunya kalimat perintah yang berbentuk tulisan ya. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan, jadi harus mengucapkannya dengan sopan. Tidak boleh marah-marah, ya, apalagi membentak. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah. Ya, contohnya, tolong ambilkan bonekaku. Ya, menggunakan kata tolong, itu lebih sopan. Kemudian, tolong bantu aku mengerjakan PR. Tolong jangan ribut. Nah, selain menggunakan tanda seru tadi ya, sebuah kalimat, apakah itu kalimat tanya atau kalimat perintah, selalu diawali dengan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar. Ya, contohnya seperti pada kalimat ini, tolong ambilkan bonekaku. Nah, huruf awalnya yaitu T ya. Menggunakan huruf kapital. T-nya besar ya. Nah, bacalah kalimat perintah di samping ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, di sini kalimatnya belum lengkap ya adik-adik, jadi kalian harus melengkapinya. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi, kalimat perintahnya, ya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Kemudian yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Kalimatnya menjadi, jagalah kebersihan kelas. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kalimatnya menjadi, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kalimat perintahnya, susunlah, boleh juga tatalah atau rapihkanlah kembali. Ya, silakan kalian membuat kalimat yang sesuai ya. Nah, contoh di sini adalah susunlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ayo mengamati adik-adik. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Ya, contohnya Udin. Udin memiliki alat menggambar yaitu berupa pensil warna ya, dan di situ ada kertasnya juga. Kemudian Edo menggunakan spidol warna ya, dan ada kertasnya juga. Siti menggunakan krayon dan ada kertasnya. Nah, adik-adik tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Tentunya kalian harus mencoba dulu ya bagaimana membuat gambar dengan krayon, dengan pensil warna, dan spidol. Bisa kalian coba di rumah ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, menggunakan pensil warna ini pada nomor 1, gambar yang dihasilkan memiliki goresan yang halus, sehingga warna yang dihasilkan tipis atau kurang tebal. Kemudian yang nomor 2 itu krayon ya.
Gambar yang dihasilkan dengan krayon itu memiliki goresan yang kasar, tetapi warna yang dihasilkan lebih tebal. Bisa membuat gradasi warna. Gradasi itu apa? Gradasi itu adalah paduan beberapa warna yang dihasilkan menjadi warna yang gelap dan terang, ya, warnanya lebih hidup. Kemudian yang ketiga, apabila menggambar dengan spidol, gambar yang dihasilkan memiliki goresan yang halus dan warna yang dihasilkan tebal, tetapi hasilnya basah, jadi harus didiamkan beberapa saat. Nah, sekarang pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Tadi kan kalian sudah mencoba bagaimana menggunakan krayon, ya, hasilnya. Kemudian menggunakan pensil, hasilnya bagaimana. Menggunakan spidol, hasilnya bagaimana. Nah, jadi kalian bisa melihat hasil yang didapat oleh Udin, Edo, dan Siti. Ya, di sini Udin menghasilkan gambar yang ini, ya. Nah, ini menggunakan pensil warna. Kemudian Siti gambarnya yang ini. Nah, di sini ada gradasi warnanya, ya. Ada warna gelap dan warna yang terang, ya. Perpaduan warna gelap dan warna terang itu adalah gradasi. Kemudian hasilnya lebih tebal, ya. Nah, sekarang yang Edo tentunya yang ini, ya, hasil gambarnya menggunakan spidol warna. Ayo berkreasi adik-adik. Amatilah salah satu kegiatan di sekolah. Buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Warnai menggunakan salah satu alat gambar. Ya, bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol warna. Kemudian hasilnya bisa kalian serahkan ke guru kalian atau ke ibu guru, bapak guru kalian. Nah, contohnya seperti ini. Di sini misalnya ada kegiatan kerja bakti, ya. Peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah misalnya mengoceng, tong sampah, kemudian sapu lidi, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa menggambarnya, kemudian mewarnainya. Nah, sekarang siswa di kelas Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Kalau digambarkan dengan balok, ya, satuan balok ini, maka siswa laki-laki ratusannya ada 1, puluhannya ada 2, satuannya ada 5. Dan banyaknya siswa perempuan, ratusannya ada 1, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 7. Nah, kalau digabungkan ratusannya ada 2, berarti 200, ya. Kemudian puluhannya di sini 20 ditambah 10, ya, jadi 30. Kemudian satuannya yang ini 5 ditambah 7, ya, itu adalah 12, ya. Jadi 12 itu dipisah lagi menjadi 10 dan 2. Nah, kemudian kita tambahkan 200 ditambah 40. Tadi kan puluhannya 30 dan 10, ya. Jadi 40. Nah, di sini ditambah dari satuannya, ya, Dek. Dari belakang 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 4, kemudian 2-nya turun, ya. Nah, tadi ada satuannya 2, ya.
kita tambahkan satuannya 2. Menempatkan 2, karena 2 itu satuan, lurus di satuan ya. Nah, 0 itu kan satuan ya, berarti lurus di angka 0. Menuliskan angka 2 itu lurus di angka 0 ya, di bawah angka 0 gitu. Nah, 0 ditambah 2 itu 2. Di sini 4-nya turun, kemudian 2-nya juga turun. Nah, jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya ada 242. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Ya, di sini cara panjang ya. Perhatikan adik-adik di sini. 125 itu 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian diberi garis ya bawahnya, terus diberi tanda tambah. Nah, menambahnya mulai dari satuannya ya, dari belakang. Ini 5 ditambah 7, 12. 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100, 200. Nah, di sini tulis lagi 200 ditambah 30. Nah, tadi kan 12 ya. 12 itu berarti 10 ditambah 2. Nah, kemudian kalian tulis lagi di sini 200 ditambah 40 ya, satuan puluhannya ditambah ya. 30 ditambah 10 itu sama dengan 40 ya. Kemudian ditambah 2. Jadi hasilnya 242. Nah, sekarang cara pendek ya, seperti di awal tadi cara pendek ya. Berarti yang ini 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Nah, 12 itu berarti kan ada angka 1 dan 2. 2-nya itu adalah satuannya. Jadi satuannya diletakkan di bawah. Dan puluhannya yaitu 1 disimpan di atas. Kemudian ditambahkan ke bawah. 1 ditambah 2 ditambah 1. Itu sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 1 ya sama dengan 2. Jadi hasilnya 242. Nah, sekarang coba latihan soal ini ya adik-adik. Nah, di sini ada 185 ya. Ya, 185 itu berarti 100 ditambah 80 ditambah 5. Kemudian 234 itu berarti 200 ditambah 30 ditambah 4. Kemudian dijumlahkan ke bawah ya. Nah, di sini 5 ditambah 4 itu 9. 80 ditambah 30 itu 110, kemudian 100 ditambah 200 adalah 300. Lalu kalian tulis lagi di sini 300. Nah, di sini 110 ya, 110 itu kan dipisahkan lagi ya. Jadi ratusan dan puluhan. Jadi hasilnya 300 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9. Kemudian ditulis lagi 400 ya. Dari mana 400? Dari ratusannya kan tadi ada 300 dan 100. Jadi 400. Kemudian ditambah 10 ditambah 9. Jadi hasilnya 419. Nah, sekarang 267 berarti 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 berarti 100 ditambah 20 ditambah 9. Kemudian
7 ditambah 9 itu 16 ya. 60 ditambah 20, 80. 200 ditambah 100 itu adalah 300. Kemudian tulis lagi di bawahnya 300 ditambah 80. Nah, di sini 16. 16 pisahkan lagi. 10 ditambah 6. Lalu ditulis lagi di bawahnya 300 ditambah 90. 90 dari mana? Dari 80 ditambah 10 ya. Itu puluhannya. Kemudian ditambah 6. Jadi hasilnya 396. Kemudian yang ini bisa ya? Iya, 500 ditambah 10 ditambah 5. Yang ini 300 ditambah 40 ditambah 9. Kemudian 800 ditambah 50 ditambah 14. 800 ditambah 50, nah 14-nya berarti 10 ditambah 4. Jadi 800 ditambah 60 ditambah 4 sama dengan 864. Yang ini, ya 200 ditambah 40 ditambah 3. 400 ditambah 20 ditambah 8 ya. Nah ini kemudian kalian tulis 600 ditambah 60 ditambah 11. Nah di sini ada 11 ya. Berarti 11-nya itu 10 ditambah 1. Nah kemudian puluhannya ditambah 60 ditambah 10 jadi 70. Di sini 600 ditambah 70 ditambah 1. Hasilnya adalah 671. Nah, sekarang susun dengan cara pendek ya, berarti dari belakang. 5 ditambah 4 itu 9, 7 ditambah 5, berapa adik-adik? Ya, 12 ya, jadi 2-nya ditempatkan di bawah, 1-nya di atas. Ya, kemudian ditambahkan 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 729. Kemudian yang ini sama seperti tadi, dari belakang menghitungnya. 6 ditambah 2 itu 8, kemudian 3 ditambah 8 berapa? Ya, 11. Berarti kalau 11 itu 1-nya disimpan di bawah, kemudian 1 yang puluhannya disimpan di atas. Kemudian ditambahkan 1 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya adalah ya 8. Jadi 818. Kemudian yang ini. Dari belakang dulu ya. Ya, 3 ditambah 5 itu 8. Kemudian 8 ditambah 8 berapa? Ya, 16. Berarti 6-nya disimpan di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 5. Jadi 568. Kemudian ini sama juga ya. 5 ditambah 5, 10 kan? Jadi 0-nya di mana? Ya, di bawah, 1-nya di atas. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 8. Berapa hasilnya? Iya, betul, 11. Berarti menulisnya 1 di bawah dan 1-nya di atas. Disimpan ya. Nah, 1 ditambah 3 ditambah 2 berapa? 6, betul. Jadi hasilnya 610. Nah, adik-adik di sini ada kegiatan bersama orang tua. Ayah bunda bisa mendiskusikan mengenai contoh-contoh hidup rukun di sekolah bersama orang tua ya. Nah, adik-adik sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mendampingi adik-adik dalam
belajar melalui video pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.